أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Manusia ya, sejak didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tahwi ilaih ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar apa? Agar manusia itu seluruhnya itu rindu kepada Ka'bah. Maka demikian pula ketika Ka'bah itu di bawah kekuasaannya orang-orang Quraisy ya, itu sudah membuat orang rindu dimanapun berada, mereka rindu kepada Ka'bah. Walaupun tata cara yang digunakan oleh orang Quraisy itu berbeda dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi itu tidak merubah kerinduan mereka kepada Ka'bah karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Contoh ya, hal yang membuat ekonomi mereka itu bangkit maju adalah apa? Setiap orang yang datang ke Mekah untuk haji dan umroh itu diwajibkan membeli ihram yang diproduksi atau dijual orang Quraisy, orang-orang Mekah. Tidak boleh membawa ihram sendiri. Berarti gimana? Ini ada keuntungan ya, materi. Mereka hari ini tidak boleh orang datang ke Mekah menggunakan kain ihram kecuali yang diproduksi oleh orang Arab, orang Mekah, Arab Saudi. Maka karena permintaannya banyak, harganya naik tinggi, dan dianggap haji yang membawa ihram sendiri dari rumah itu nggak sah. Bagi orang yang mampu nggak masalah ya. Ada haji plus itu nggak masalah bagi orang yang mampu. Lalu bagaimana dengan haji dan umroh bagi orang-orang yang tidak memiliki cukup uang? Bahkan ada orang-orang datang yang untuk beli ihram saja nggak mampu, dan tentu ihramnya orang-orang Mekah mesti lebih mahal daripada harus mereka buat sendiri, ditenun sendiri ya, dijahit sendiri, ditenun sendiri ya. Kain yang tanpa jahitan itu untuk laki-laki ya. Itu bagaimana? Maka tidak boleh menggunakan pakaian tawaf untuk tawaf di Ka'bah. Sampai gitu orang Quraisy itu. Sampai orang yang nggak mau beli ihramnya orang Mekah, tawafnya tidak boleh pakai pakaian. Dan itu masih ada sejak zaman Nabi. Ketika Nabi diutus, Nabi itu ada, dia itu dirubah, Nabi Muhammad SAW dirubah sama beliau. Ini jahiliyah, nggak boleh ada kayak gini nih. Dari mana syariat seperti itu? Nggak mungkin ini syariatnya Nabi Ibrahim atau Nabi sebelumnya. Tidak mungkin. Maka ketika Islam datang itu ini bahaya ini, maka harus dicegah jangan sampai Islam berkembang dengan berbagai macam cara, disiksa, semuanya. Tetapi ternyata ini tidak menggoyahkan semangat para sahabat untuk menebarkan Islam, untuk mendakwakan Islam, dan juga tidak membuat Nabi Muhammad SAW itu apa? Jerah. Bahkan ancaman juga janji-janji manis yang diberikan orang Quraisy akan mengumpulkan harta seluruh orang Mekah, orang Arab, akan mengumpulkan atau memilih wanita yang paling cantik atau menjadikan Rasulullah sebagai seorang raja di Jazirah Arab, itu nggak menarik bagi Nabi Muhammad SAW, karena misi Nabi itu bukan memperbanyak harta, bukan memilih wanita yang paling cantik ataupun menjadi raja-raja di dunia. Enggak, itu bukan misi Nabi. Misi Nabi seluruhnya adalah apa? Tauhid, mengajak kepada Allah SWT, mengajak kepada syariat Islam. Itu misi seluruh Nabi. Maka tantangan Nabi, katakan pamanku, jika seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan berhenti mendakwakan Islam ini. Mereka sudah nggak kehabisan cara. Kemudian mereka mendatangi orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi lebih tahu Rasulullah daripada orang Quraisy. Ditanya, untuk apa? Pertanyaannya agar bisa menjatuhkan Rasulullah di mata orang-orang Quraisy. Ditanya pertanyaan sulit sekali. Ternyata Nabi Muhammad bisa jawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Ya. Akhirnya puncaknya adalah ketika mereka sudah bersekongkol, bersepakat untuk memboikot orang-orang Islam, memboikot para sahabat yang masuk Islam.
Dan tentu yang paling banyak adalah orang-orang yang berasal dari apa? Dari Bani Hashim. Maka mereka bersepakat untuk apa? Tidak berhubungan secara ekonomi dan secara sosial kepada Bani Hashim, kemudian meluas kepada Bani Abdul Muthalib. Kenapa? Karena Bani Abdul Muthalib membantu Bani Hashim. Ya. Dan itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ke-7 salah ini ya. Salah ini. Di 7 kenabian. Ya, salah. 7 kenabian. Karena sebelum Hijrah itu di Mekah. Ini atau peristiwa yang paling menyedihkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Bentuk pemboikotan apa? Mereka bersepakat, orang Quraisy semua bersepakat. Pertama, tidak menikahkan dan tidak dinikahkan dengan salah seorang Bani Hashim. Orang Quraisy itu memang suku yang paling tinggi di Jazirah Arab, yang paling bagus bahasanya, yang paling rupawan, paras wajahnya, terpandang, dan pemimpin itu dari Quraisy. Bahkan nanti kata Nabi, pemimpinnya umat akhir zaman itu dari Quraisy juga sama, namanya Abdullah Muhammad bin Abdullah, sama. Mereka apa? Bangsa yang Allah takdirkan menjadi pemimpin. Quraisy itu pemimpin. Dan yang paling mulia Bani Hashim. Yang paling Bani Hashim, Bani Rasulullah SAW. Tapi diboikot, tidak boleh menikahkan, nggak boleh menikahi dari mereka. Padahal pernikahan itu kan tidak boleh kalau satu mahram, masih ada hubungan mahram, tidak boleh. Maka ini sempit sekali dunia itu, ya, sempit sekali. Nggak boleh menikahkan dan nggak boleh dinikahkan dengan salah satu dari orang dari Bani Hashim, Bani Rasulullah. Ini menderita. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjual dan membeli dari barang mereka. Ngejual tidak boleh, membeli tidak boleh. Padahal kehidupan orang-orang apa? Kehidupan orang-orang Quraisy itu ditopang dari jual dan beli. Kalau kita diboikot, Indonesia misalnya diboikot sama Barat, sama Amerika, sama China, diboikot. Nggak ada ekspor beras, impor beras tidak ada. Nggak ada impor apa? Pakaian, atau nggak ada impor macam-macam, nggak ada. Bisa hidup? Bisa Indonesia. Kenapa? Orang bisa nanam singkong, orang bisa nanam pepaya, orang bisa nanam pisang, orang bisa nanam sayur-sayuran, orang bisa nanam jagung. Ya, apa saja bisa ditanam di Indonesia. Kalau orang Quraisy tidak bisa, mereka di Mekah nggak bisa tumbuh, yang tumbuh hanya kurma. Kurma pun nggak tumbuh di Mekah. Ya, di mana tumbuhnya? Di Madinah. Produsen kurma itu bukan di Mekah, di Taif, di luar Mekah. Di Mekah gersang tanahnya, sedikit air gersang, berbatuan tanahnya. Yang tumbuh hanya sidr, yang tumbuh hanya sejenis alang-alang gitu, rumput-rumputan yang mudah saya terbakar, idkhir. Ya, itu. Makanya di Mekah kalau ada tumbuh pohon nggak boleh dipotong. Itu sudah jadi kebudayaan lama mereka sebelum Rasulullah. Ditetapkan Rasul nggak boleh memotong. Kalau motong dam, harus bayar dam, denda. Itu bisa seekor kambing kalau motong tanaman. Mekah itu baru hijau, Mekah sekitarnya, Arafah itu, Mina baru hijau setelah orang Indonesia datang ke sana. Dibawahi tanaman yang biasa hidup di daerah yang kering. Ada nimba itu. Nimba itu di daerah sana. Jadi Madura atau Gresik atau Lamongan itu yang kering-kering semua itu bisa tumbuh di sana. Dan itu pun nggak bisa dimakan. Yang makan hewan mungkin nggak mau sama nimba itu karena beracun. Biasa dibuat pestisida alami. Maka ketika dilarang beli dan menjual, itu udah kiamat sebenarnya. Dari mana mereka menghidupi diri mereka? Nggak bisa bertahan seperti Indonesia yang bisa mencukupi kebutuhan sendiri dengan menanam. Orang Quraisy berat. Akhirnya apa? Ya mereka harus makan apa adanya di negeri kita.
Orang-orang Quraisy itu seperti doa Nabi Ibrahim, minta supaya dapat buah-buahan. Orang-orang Mekah dari dulu itu dapat buah-buahan dari sekitarnya. Bahkan sampai hari ini mereka nggak punya pohon tapi punya buah. Dari mana? Dari perdagangan. Maka ketika itu dilarang, maka sudah, mereka makan apa? Kurma aja susah. Kemudian apa? Ketika datang barang, karena Mekah tidak menghasilkan barang, dia datangkan dari Yaman, dia datangkan dari Syam, dari Suriah, ya. Ketika datang barang masuk ke Mekah, karena pasarnya begitu kan, dari Madinah ke Mekah, dari Yaman ke Mekah, kemudian akhirnya jalan terus sampai ke Syam, ke Suriah. Itu ada rutenya. Sampai Mekah, mereka langsung menghadang itu, kemudian dikulak semua orang-orang Quraisy selain Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dikulak semua, nggak punya barang sama sekali. Jadi kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi mereka itu habis. 3 tahun itu lamanya. Tidak berdamai, nggak ada perdamaian. Tapi mereka, masya Allah, menahan diri agar tidak ada konflik di antara mereka. Menahan diri agar tidak ada gesekan, karena bahaya. Orang yang sudah lemah secara ekonomi dikucilkan, ya, itu kalau ada gesekan, yang pasti kalah. Kelaparan kok perang, kalah pasti, ya. Maka menahan diri para sahabat itu nggak muring-muring, dia pokoknya semua bar. Kemudian tidak berbelas kasih, sampai nengok-nengok nggak mau, ya, nggak mau, ya. Ingat kisahnya Ka'ab bin Malik ketika Rasulullah SAW itu menghukum beliau selama 50 hari itu kan, tidak mau mengajak bicara. Itu berat. Orang nggak diajak bicara sehari aja, ya. Suami istri nggak diajak bicara sehari saja, nggak nengok muka matanya, itu udah berat. Anak sama bapaknya, anak sama ibunya, suami sama istrinya, nggak tegur sapa selama 3 hari saja, itu berat. Sehari saja berat, apalagi 3 tahun. Berat sekali. Tidak menjalin hubungan, bahkan tidak duduk bersama, nggak boleh duduk bersama. Duduk kan enak, ya, walaupun nggak bicara, duduk masih enak. Duduk saja dilarang, ya. Tidak bicara. Kemudian mereka tidak saling mengunjungi rumahnya. Berarti benar-benar dikucilkan, seperti yang terjadi di Palestina hari ini. Segitu banyaknya orang, 1 juta orang Palestina dikucilkan di Gaza. Tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Orang masuk harus kewatat sekali. Kalau ada keluar, Palestina keluar, tidak boleh masuk lagi. Nah, orang Palestina ke Yordan, untuk masuk lagi susah. Kalau udah keluar terus selamanya, masuk susah. Terus bagaimana kebutuhannya? Ya hanya orang yang datang kemudian diperbolehkan masuk, bawa barang masuk. Selebihnya mereka harus hidup sendiri. Bagaimana cara mempertahankan dirinya? Ya, makan seadanya. Jadi mereka ini hanya berhubungan dengan sesamanya mereka saja, tidak boleh keluar. Itu makanya bisa dibayangkan, dan itu lama, saya selama berapa? 3 tahun. 3 tahun, lama, sangat lama, ya. Sangat lama. Sebenarnya apa sih yang mereka mau itu? Selain potensi ekonomi, selain agar dakwah itu berhenti, tujuan mereka adalah ini. Bani Hashim akan dibuka. Bani Hashim boleh mengadakan hubungan ekonomi. Bani Hashim boleh mengadakan boleh menikah antara mereka. Semua boleh. Satu syaratnya, menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk dibunuh. Maka sebagian dari Bani Hashim yang belot, ya, itu adalah siapa? Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri, orang Quraisy, ya, Bani Hashim. Tetapi apa? Tetapi dia ikut bagian dari orang Quraisy yang menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Selain itu Abu Thalib ikut bantu Nabi. Tujuannya ini, kalau sudah Rasul kasihkan, sudah selesai. Ya. Lalu kenapa Rasulullah nggak nyerahkan dirinya saja dibunuh?
Nah kalau Rasulullah menyerahkan diri dibunuh, selesai Islam itu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Badar, beliau berdoa tinggi-tinggi, diangkat tangannya sampai kelihatan ketika beliau itu, sampai selainya jatuh. Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau engkau nggak menangkan kami hari ini, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Kalau Rasulullah menyerahkan diri, meninggal, dibunuh, selesai Islam itu. Kenapa? Karena Islam belum sempurna. Sebagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang apa? Nasrani, ketika Nabi Isa diangkat ke langit, sempurna belum syariatnya? Belum. Wong Nabi Isa masih umur berapa? 36 tahun. Kalau seandainya Rasulullah diserahkan untuk dibunuh, maka syariat yang datang setelah itu nggak ada lagi. Ya, mungkin nggak ada zakat, mungkin nggak ada puasa, nggak ada aturan pernikahan, nggak ada macam-macam, nggak ada, karena syariat yang banyak itu banyak diturunkan di fase berikutnya di Madinah, termasuk halal dan haram, tentang makanan itu di Madinah semua. Maka Rasulullah nggak diserahkan sama mereka, bahkan dilindungi. Bahkan orang yang belum beriman, Abu Thalib itu sampai menyediakan kamar beliau untuk dia untuk ditiduri Nabi Muhammad SAW ketika malam. Biar apa? Biar nggak dibunuh. Karena boikotnya bukan bukan fisik dipagari seperti orang-orang Israel hari ini yang memagari Gaza dengan pagar tinggi sekali. Ini berapa meter itu? Tapi boikot ini seperti berdampingan. Rumahnya sama, nggak ada pagarnya, nggak ada batasnya. Tetapi di boikot apa dengan tidak berbicara, tidak duduk, tidak menikahi, tidak membeli, tidak menjual. Berat. Ketika orang keluar mencari barang, kemudian apa? Orang yang punya barang nggak mau menjual. Padahal dia punya uang, nggak laku uang itu. Seakan-akan nggak laku lagi uang. Barangnya nggak kanggu, dipakai sendiri. Nah, maka hidup yang sesuai sangat penting bagi apa? Bagi perkembangan Islam itu. Kenapa? Syariatnya belum sempurna. Karena baru sempurna ketika di Madinah. Lalu apa bekalnya? Syariat-syariat yang berhubungan dengan ketauhidan, keimanan itu yang dikuatkan, ya, dikuatkan di fase ini. Masa berlakunya 3 tahun. Nah mereka itu menuliskan proses itu. Jadi seakan-akan kalau hari ini itu seperti ada undang-undangnya gitu ya. Ada undang-undangnya. Kalau melarangnya itu hanya sifatnya pribadi, maka itu lebih mudah untuk apa? Untuk dicegah. Kalau melarangnya, mengancamnya itu pribadi, misalnya Abu Lahab melarang seorang sahabat, tidak melarang yang lain, itu masih iringan. Tetapi kalau ternyata boikotnya itu sudah diundang-undangkan, kalau kejahatannya sudah diundang-undangkan, maka jadi berat. Nah mereka ini bikin undang-undang, bikin prasasti, ya. Tadi apa namanya? Poin-poinnya tadi itu tidak menikahi dan tidak dinikahkan, tidak jual dan beli, tidak memboikot barangnya, tidak boleh berbicara, duduk segala macam, itu ditulis semua, dan dengan nama Allah, ada bismillahnya, Kenapa? Ya karena orang-orang Quraisy juga tahu bismillah, mereka juga tahu Allah. Mereka itu kan rusaknya karena mereka menyekutukan Allah dengan yang lain, ya, menyekutukan Allah dengan yang lain, maka pakai bismillah. Nah itu ditempel di Ka'bah, maka ini mengikat bagi seluruh orang, dan ini tersebar karena setiap tahun dikunjungi jamaah haji. Nah, mereka tahu bahwa Bani Hashim boikot, orang lain nggak boleh berhubungan dengan itu. Padahal sebenarnya ketika masa haji datang, orang-orang datang ke Mekah untuk haji itu adalah panennya Mekah. Seperti hari ini, ketika umrah dan haji dilarang di Mekah, itu
Saudi seperti kota mati, nggak ada kehidupan, hotel tutup, restoran tutup, taksi tutup, semua tutup. Kenapa? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Indonesia enggak. Indonesia banyak sekali kegiatannya. Nggak bisa diboikot. Rugi orang boikot Indonesia itu. Ya rugi. Indonesia banyak orangnya. Bahkan kita sebagai tujuan menjual barang itu di Indonesia. Ya. Tempel di Ka'bah. Ketika pelarangan itu jadi sistem diundang-undangkan, maka dia mengikat. Kalau udah mengikat, susah sekali ngilanginya. Makanya pelajarannya itu, kalau kejahatan, keburukan itu diundang-undangkan, wah itu naudzubillah dalik, berat sekali, ya, berat sekali. Seperti yang terjadi di Kashmir, seperti yang terjadi di Rohingya. Orang nggak berani puasa Ramadan. Orang tidak berani pakai topik begini. Orang tidak berani pakai janggut. Orang tidak berani pakai jilbab. Kenapa? Sudah ada peraturannya. Peraturan, ada undang-undangnya, ada hukumannya. Berat. Tapi kalau hanya yang ngomong hanya penggede-penggedenya, orang per orang, pribadi-pribadi, itu gampang. Ya. Maka ini rumit, ya, rumit. Karena sudah jadi undang-undang. Lalu apa akibatnya? Maka penderitaan, menderita mereka, sangat menderita. Sangat, ini bukan seperti liburan yang hanya beberapa hari atau liburan musim panas yang hanya 4 bulan begitu. Oh, ini lama sekali, sangat menderita, ketakutan. Bahkan apa? Sampai diriwayatkan tuh, bahkan ketika mereka mau buang hajat itu gak mudah gitu. Dulu belum ada WC yang sebagus sekarang. Kalau buang itu harus datang pergi jauh-jauh dari rumah mereka, pergi ke gurun, memang nggak ada pohon, ke gurun yang jauh sekali, kemudian mereka di pasir-pasir itu mereka buang hajat. Mereka harus hati-hati banget. Iya kalau laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Iya kalau orang dewasa, bagaimana kalau anak-anak? Menderita sekali banget. Untuk urusan yang paling kecil pun mereka sangat menderita. Mau ke pasar tidak boleh. Ya udah di situ tok mereka itu, di baninya, di Syib Abu Thalib, ya, di kampungnya Abu Thalib itu. Kesedihan menyeluruh ya atas Bani Hashim dan Bani Muthalib. Menyeluruh kesedihan, sedih sekali. Kelaparan dan tangisan bayi sampai dikisahkan apa? Sampai dari hari ke hari itu tangisan bayi semakin banyak dan semakin kencang, sampai terdengar di lembah-lembah yang jauh. Ibu-ibu yang nggak keluar air susunya itu kan nangis. Ini nggak bisa keluar banget. Karena apa? Karena nggak ada yang dimakan. Maka para sahabat itu sampai makan pucuk-pucuk pohon. Pohon-pohon yang nggak bisa dimakan sama para sahabat. Maka itu jadi indah ketika mereka sudah menjadi penguasa-penguasa, menjadi apa? Raja-raja, amir-amir, menjadi khalifah-khalifah. Mereka mengenang saat-saat ini. Sehingga para sahabat mengatakan, dulu kami itu makan pucuk-pucuk pohon, pucuk-pucuk daun, seperti kambing begitu. Tapi hari ini kami sudah menjadi para penguasa bumi. Bayangkan, kalau pecel masih enak, kangkung, sawi masih enak. Lah ini pucuk-pucuk pohon, bayangkan, rasanya sepet. Apalagi pucuk pohon kurma. Wah, bisa bayangkan ya, seperti apa? Seperti makan apa? Seperti makan daun kelapa. Hah? Betul? Sawit ya, kalau sawit, masya Allah. Orang Indonesia bisa makan dalamnya sawit itu enak. Ini daunnya dimakan, dipotekin. Kata dia, kotoran kami seperti apa? Seperti apa? Seperti kotoran kambing. Kayak batu begitu. Kalau kita aja bisa begitu berdegelan, apalagi di Arab tanpa air. Itu masya Allah ya, berat sekali, sangat berat. Ini akibat apa? Boikot itu yang sedemikian rupa. Berat sekali, berat sekali. Bahkan ini akhirnya mengundang simpati ya, dari orang-orang lain yang tidak ikut terboikot. Akhirnya apa? Ada 5 orang ya, ada 5 orang.
Maka pelopor utama adalah Hisham bin Amr bin al-Hashimi. Dia ini gundah. Dan memang umatnya Rasulullah itu, walaupun mereka belum beriman ya, manusia yang hadir setelah Rasulullah jadi Nabi itu kan umat Rasulullah SAW, yang diseru dakwah itu tidak pernah ridho dengan kezaliman. Yang tidak ridho dengan kezaliman itu bukan hanya orang beriman. Orang beriman pasti nggak ridho dengan kezaliman, sekecil apapun kezaliman. Yang tidak ridho itu bahkan orang-orang yang tidak beriman, yang belum beriman. Kenapa? Umatnya Rasulullah tidak pernah bersepakat dalam kezaliman, tidak pernah sepakat. Hari ini Masya Allah, itu Masya Allah ya, demo itu di mana-mana, di Australia, di Amerika. Demo apa? Demo pandemi, yang mereka dibatas-batasi persis seperti boikot, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Bukan hanya di sini di Indonesia, di luar lagi juga sama. Mereka tidak beriman, mereka marah. Kenapa? Kemerdekaan untuk bisa pergi kemana-mana, untuk bisa menemui siapapun, untuk bisa bekerja itu tidak boleh lagi. Hampir sama dan ini, nggak ridho mereka itu. Ini menggerakkan 5 orang ini untuk apa? Untuk segera mengakhiri pemboikotan itu. Maka Hisham datang kepada Zuhair. Bagaimana menurutmu? Kita ini bisa makan, bisa minum, bisa menikahi wanita, bisa menikahkan anak-anak kita. Tapi ketahui sesungguhnya paman-paman kita, paman-pamanmu, paman-pamanku pada Bani Hashim itu, mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kenapa? Nggak adanya diminum, nggak ada dimakan. Nggak bisa menikahkan anak-anak mereka, nggak bisa berhubungan dengan sesama yang tadinya apa? Boleh berhubungan dengan siapapun. Manusia kan boleh, kita ngomong sama siapa boleh, ngomong sama orang Afrika boleh, sama orang Amerika boleh, sama. Kita itu kalau ngomong sama orang Barat nggak boleh nunduk. Kenapa? Antum a'launa, orang beriman itu harus lebih tinggi. Kenapa? Karena kita beriman, nggak boleh nunduk gini, tegak sama tegaknya. Mereka nggak beriman aja, PD-nya bukan main ya. Apalagi kita orang yang beriman, yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu, dengan iman kita, dengan ilmu kita itu kita lebih tinggi dari orang-orang yang tidak beriman. Tak boleh nunduk. Kita bisa bicara dengan siapapun manusia, apapun bentuknya, boleh, karena itu haknya, hak kita, hak manusia, boleh, nggak boleh dibatasi, ya, nggak boleh dibatasi. Maka mereka risau ini, bagaimana? Oh iya, kalau gitu kita harus hentikan ini. Kemudian Zuhair mengatakan apa? Ini sama orang Quraisy ya, Hisham ini ya, Hisham sama Zuhair sama-sama orang Quraisy, Al-Makhzumi ini besar, orang-orang kaya ini. Iya, tahu, tapi kita nggak cukup kalau hanya berdua. Kita harus nyari satu orang lagi. Baik, mereka mendatangi Mut'im bin Adi. Diceritakan, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan persis seperti apa yang dikatakan kepada Zuhair. Kita bisa makan, minum, senang-senang. Ada saudara kita yang nggak bisa makan, bisa minum, diboikot, kelaparan, menderita, ketakutan. Kemudian Mut'im mengatakan, kita butuh orang. Iya, ada orang yang sama yang risau seperti kita. Siapa? Zuhair. Tapi kita butuh satu orang lagi biar 4 orang. Akhirnya datangi Abul Mukhturi bin Hisham. Datangi orang ini. Sama, kita butuh satu orang lagi biar 5. Akhirnya ketemu Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. 5 orang cukup. Kemudian mengatakan, aku nanti orang yang pertama kali ngomong di depan Ka'bah. Akhirnya mereka ini berlima ini tawaf di Ka'bah. Bukan orang Islam ini, masih orang Quraisy, masih orang jahiliyah. Tawaf setelah memutari Ka'bah 7 kali. Di samping itu ada Abu Thalib. Abu Thalib masih boleh berjalan-jalan, boleh, tetapi tidak ada yang bisa mengajak, yang boleh mengajak bicara. Di sampingnya ada Abu Jahal, Abu Lahab, paman-paman mereka. Abu Lahab pengkhianat ya. Kemudian mengatakan seperti itu, ada orang yang kalian sudah mendatangi kesepakatan jahat memboikot orang-orang dari Bani Hashim.
tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka ini batil. Abu Lahab mengatakan, sesungguhnya pemboikotan ini sudah hasil dari musyawarah di malam hari, dan kita putuskan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, ini kedoliman harus dihentikan. Akhirnya apa? Hisham bicara begitu, ditimpali sama Zuhair, benar apa yang dikatakan oleh Hisham. Kemudian ditimpali Mut'im, benar apa yang dikatakan mereka berdua. Ditimpali sama Abdul Bukhturi. Kemudian Zam'ah pun mengatakan begitu. Ini udah mulai keder ini mereka ini. Ini kedoliman yang harus dicegah, dan mereka sadar sebenarnya. Tetapi karena yang melakukan tangan itu orang-orang besar, berpengaruh, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka berlima itu ingin merobek atau merusak prasasti yang digantungkan di Ka'bah itu. Di dalam Ka'bah itu, ditaruh di dalam Ka'bah. Ya, dalam Ka'bah. Kemudian sebelum mereka membuka pintu itu, pintu Ka'bah itu ada pintunya ya. Dulu sebelum itu kita pernah bahas, Ka'bah itu 2 pintu dulunya. Ya. Kemudian ditutup karena banjir rusak jadi 1 pintu. Bentuknya harusnya besar dari kecil karena nggak kehabisan uang mereka. Tutup ya. Kemudian apa? Rasulullah menghabarkan kepada Abu Thalib. Apa kabarnya? Bahwa kayu yang digantung di dinding Ka'bah itu sudah rusak, dimakan oleh rayap-rayap. Allah datangkan rayap untuk merusak kesepakatan itu. Karena kalau udah rusak, maka seperti rambu-rambu yang sudah hilang catnya. Misalkan ada belok kiri, dilarang ke kiri, rambu-rambunya nggak ada. Boleh nggak orang belok kiri? Boleh, karena rambunya sudah nggak ada, ya kan? Lampu merah nggak jalan, nggak nyala. Jenengan jalan apa enggak? Terus nggak nyala. Maka sama, ketika prasasti kesepakatan sudah rusak, maka orang-orang berhak membatalkan kesepakatan itu. Rasulullah kabarkan bahwa prasasti itu sudah rusak, dimakan rayap. Maka Abu Thalib datang kepada imam besar. Sesungguhnya keponakan mengatakan begini-begini. Kalau seandainya Muhammad SAW itu dusta, maka terserah kalian mau kalian apakan. Tetapi jika seandainya Muhammad ini benar SAW, maka hentikan itu. Baru dibuka. Begitu dibuka ternyata apa? Benar. Mereka sepakat. Ketika sudah semua kayu itu habis dimakan rayap, tinggal bismillah. Bismillah gak sopan ya, kalau putusan Allah harus merusak kalimat Allah. Itu semua pasalnya digerogoti sama rayap, tinggal bismillah tok. Kemudian apa? Dibenarkan oleh Mut'im dan Hisham tadi, dibenarkan. Maka sejak itu berakhir apa? Boikotan. Berakhir 3 tahun lamanya. Kemudian kira-kira apa hikmahnya ya? Hikmah ini dari ini. Ini kan takdir Allah ya. Takdir Allah SWT. Allah takdirkan terjadi pemboikotan atas Rasulullah SAW, kekasihnya Allah SWT, atas kaum mukminin, orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang pertama adalah apa? Bahwa ikatan nasab itu penting. Hubungan kita dengan paman-paman kita dari jalur ibu, paman bibi kita dari jalur ayah, itu penting sekali. Kenapa? Mereka itu apa? Jika seandainya mereka itu tega dengan apa? Dengan sakit kita, mereka tidak akan tega dengan kematian kita. Sak benci-bencinya saudara kita itu, saudara kita adalah saudara kita. Pasti mereka akan bantu kita apa? Menderita. Maka Bani Hashim baik sekali, terkenal sebagai orang yang baik hati. Bahkan kata Hashim itu berasal dari apa? Dari Hashama. Hashama itu apa? Orang yang suka meremah-remah apa? Roti. Bani Hashim itu kalau ada musim haji, beliau itu meremah-remah roti, diprotoli, dikeremus. Untuk apa? Untuk dibagi-bagi kepada jamaah haji. Maka beliau sebagai Hashama, Hashim.
orang yang suka meremah-remah roti untuk dibagikan kepada orang-orang berhaji, gratis, tidak bayar. Maka keturunan beliau itu masya Allah sepakat tidak mau memberikan Rasulullah, walaupun akibatnya mereka harus menanggungnya. Itu pertolongan yang berasal dari nasab. Maka hati-hati dengan konflik keluarga. Hati-hati dengan konflik keluarga. Kenapa? Karena mereka akan bantu kita. Seberapapun jeleknya mereka, seberapapun rusak mereka, tidak boleh ada sumpah. Misalnya mereka jelek kepada kita, kita bersumpah, sumpah tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumahnya saudaraku, tidak boleh. Atau sumpah tidak lagi memberikan bantuan kepada dia, tidak boleh. Tidak boleh, harus dibatalkan sumpah itu. Penting ya. Kemudian bagaimana hak asasi manusia? Orang beragama itu hak asasi manusia. Bahkan la ikraha fiddin, tidak ada larangan dalam beragama, tidak ada paksaan dalam beragama. Orang boleh masuk Islam, orang boleh kafir, boleh. Siapa nggak boleh? Boleh, terserah. Telah jelas jalan kebenaran dan kedoliman, telah jelas jalan yang terang dan jalan yang gelap. Kalau seorang memilih Islam, ya alhamdulillah dapat hidayah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya masuk Islam dengan baik. Ini hak, enggak boleh orang dipaksa. Rasulullah enggak pernah maksa orang masuk Islam. Bahkan kita enggak boleh la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan jalan petunjuk dan jalan yang sesat, yang bengkok. Hak beragama, hak berbicara, hak untuk makan dan minum itu hak asasi, nggak boleh dilarang. Kalau orang melarang itu sejelek-jelek orang. Melarang ke sana, melarang ke sini. Kalau melarang, misalnya dengan punya punya ayam jago atau punya peliharaan kucing. Kalau jenengan punya kandang dan hewan kita di kandang di situ, maka jenengan harus kasih Dia makan dan minum. Kalau jenengan batasi, jenengan kasih kandang, tetapi nggak dikasih makan, nggak dicukupi kebutuhan hidupnya, hak asasi dia nggak dicukupi, maka itu cukup menjadi jalan kita masuk neraka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, "Audibat imra'at bi hiratin", ya. Ada seorang wanita yang disiksa karena apa? Di neraka karena apa? Karena seekor kucing. Kenapa? Karena dia menangkap kucing, ditaruh di kandang, kemudian dibiarkan, tidak dikasih makan. Maka apa? Dia disiksa karena seekor kucing. Itu kalau kucing saja kita disiksa di neraka, apalagi membatasi manusia. Hak asasi manusia untuk bertemu, berkeluar, pergi kemana, menemui siapa, bekerja, makan, minum, beragama, hak asasi manusia. Nggak boleh ada orang yang membatasi. Ya. Kemudian hikmahnya lagi adalah melindungi Rasul adalah melindungi risalah. Jadi kalau kita tuh ketika ada orang yang membenci Rasul, kemudian mengata-ngatai jelek, membuat karikatur yang buruk tentang Rasul, kita harus membantu harus marah. Dan itu marah yang ada pahalanya. Ya, itu marah yang ada pahalanya. Silakan adzan, sudah adzan. Hikmah kedua adalah bahwa kedoliman itu dibenci manusia secara umum. Kedoliman, ya, bahkan Allah SWT itu memberikan balasan langsung bagi orang-orang yang zalim di dunia, termasuk jenis dosa yang tidak ditunda. Apanya? Hukumannya. Maka telah berlalu siksaan orang-orang yang zalim.
ada Fir'aun, ada Namrud, ada apa lagi? Banyak sekali. Dan musuh para nabi selain kesyirikan adalah kedzaliman. Maka jangan sampai berbuat zalim. Yang berikutnya, musuh bisa berasal dari satu nasab. Jadi penolong yang paling paling depan adalah orang-orang yang berasal dari satu keluarga, satu keturunan. Tetapi musuh juga bisa hadir dari orang-orang dari satu keluarga. Ini seperti Abu Lahab. Hari ini apa? Mungkin Pak D kita, mungkin paman kita, mungkin adik kita, mungkin siapa saja yang berasal dari satu keluarga yang sama. Kenapa? Bisa jadi karena urusan dunia. Bisa jadi kenapa? Karena kepentingan dunia mereka yang harus tersingkir kalau kita mendakwahkan kebaikan itu. Dan mereka bisa benci melebihi bencinya orang lain kepada kita. Kemudian yang berikutnya, bersabar dengan penderitaan. Dan ini resepnya orang beriman, bersabar dengan penderitaan. Karena kita nggak tahu sampai berapa lama Allah berikan kita cobaan. Bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, bisa bertahun-tahun. Sebagaimana Ayub 16 tahun diuji dengan apa? Dengan sakit. Tapi bersabar ya. Tapi namanya ujian pasti lebih singkat daripada apa? Daripada hari-hari yang lain selain ujian. Sebenarnya kita ujian kan singkat, seminggu saja. Hari yang lain itu nggak aja ujiannya. Sama 3 tahun ujiannya. Tetapi yang lain lebih banyak. Ujian mesti, maka harus bersabar. Kemudian pentingnya merapatkan barisan sesama orang beriman, sesama alumni, sesama siswa di pondok. Harus rapat, jangan bertengkar. Jangan menjadi adu domba. Kemudian 3 tahun ketika kita susah itu ternyata menjadi bekal yang baik. Sebagaimana kita mungkin mondok 3 tahun susah, nggak bisa makan enak, nggak bisa main-main. Setiap hari dihadapkan dengan PR, dengan hafalan berat. Tetapi itu jadi bekal. Seperti orang yang berbekal untuk perjalanan yang jauh. Maka cerita 3 tahun itu bagi para sahabat, bagi Nabi itu cukup menjadi bekal untuk ada kemenangan lain untuk perjalanan sampai di Madinah. Kenapa? Habis itu tenang. Kenapa? Karena derita setelahnya lebih ringan daripada sebelumnya. Itu yang membuat mereka kuat. Kemudian berilah kebaikan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak beriman. Maka saya mengatakan apa? Afsus salam liman ya'rifuka wa liman la ya'rifuka. Berilah salam bagi orang yang kalian kenal dan bagi orang yang tidak kalian kenal. Hari ini kita salamnya bagi orang yang kita kenal tok. Salamnya kalau kita kenal. Sementara orang lain mungkin bapak-bapak yang menjadi karyawan toko, menjadi penarik becak, menjadi apa saja, mungkin pendorong sampah, itu jarang mendapatkan senyuman dari kita, mendapat salam dari kita, jarang. Maka berikan. Kenapa? Itu akan ngaruh ke kita, ngaruh. Apalagi untuk orang-orang yang kemungkinan besar jarang diberi salam. Kalau kiai kan biasa kasih salam, assalamualaikum Pak Yai, kita pun cium tangannya. Lalu bagaimana orang yang secara fisik mereka itu nggak ndayani, ya, di posisi yang rendah, berilah salam. Kebaikan itu bahkan orang-orang kafir pun ketika diberi kebaikan kepada mereka itu akan ada bekasnya. Seperti 5 orang itu, dia tahu kebaikan Nabi, tahu mereka, kebaikan orang beriman tahu mereka, maka ada bekasnya, menolong, ya. Bahkan Rasul mengatakan apa? Ada hadis ya, saya lupa teksnya. Islam itu ditolong, bahkan ditolong oleh birijal fajir, birijal fakir,
Bahkan Islam itu ditolong oleh seorang yang fakir, yang fajir. Bahkan Islam itu boleh jadi ditolong oleh orang-orang yang rusak. Para preman yang nggak pernah sholat, itu boleh jadi mereka yang nolong itu. Mereka ketika Nabi dihina, itu yang menghadapi pertama kali orang Islam yang nggak sholat. Mereka taunya ada bahasa kekerasan, ngobendo, okol, gitu. Mereka paling berani. Karena Nabi mengatakan begitu. Boleh jadi Islam itu ditolong oleh orang-orang yang fasik. Maka dari orang fasik pun kita harus berlemah lembut. Ya, berlemah lembut. Kemudian mukjizat Rasul punya mukjizat. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Thalib, itu sudah dimakan rayap. Bagaimana beliau tahu? Allah yang ngasih tahu. Apa Rasulullah tahu? Tidak tahu. Rasulullah nggak tahu. Kalau nggak dikasih tahu Allah nggak tahu. Karena yang tahu ghaib hanya Allah SWT. Ya, itu mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian derita manusia itu menumbuhkan empati. Semua derita manusia menumbuhkan empati. Misalnya di Palestina itu kan penderitaan yang Masya Allah ya, bertahun-tahun, bahkan bisa berulang-ulang ya, ada penyerangan Israel ke situ. Itu siapa yang bisa masuk dan menghentikan Israel? Orang-orang Eropa. Kenapa? Karena orang Arabnya nggak bisa masuk ke situ. Kenapa orang Eropa bisa masuk? Karena mereka Nasrani. Karena mereka membeli barang-barangnya Israel. Mereka bisa menekan, kalau engkau nggak hentikan ini, kalau engkau nggak hentikan merobohkan rumah-rumah orang Palestina, kami tidak akan membeli barang-barangmu, kami tidak akan membeli hasil pertanianmu. Berhenti orang Israel itu. Siapa? Orang-orang Nasrani, orang-orang Eropa. Kenapa? Derita itu apa? Derita itu menumbuhkan empati. Bahkan empati atau perasaan ngesaki itu loh. Ngesaki itu datang bahkan dari orang-orang yang bukan beriman. Ya. Itu ya, difoto, disebarkan. Ya. Bahkan para pemain bola, para artis itu mengibarkan Palestina. Kenapa? Karena derita mereka. Kemudian kedudukan tinggi Bani Hashim dan Nabi Abu Thalib. Bahkan mereka termasuk Ahlul Bait. Tinggi. Kenapa? Mereka duluan yang disiksa. Mereka duluan yang diuji. Maka mereka ada khususnya nanti ada bagian dari sananya ada perang besar ya, perang antara orang beriman dan tidak beriman. Maka mereka dapat 1/5 bagian itu. Nabi dapat 1/5 yang dibagi kepada orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian hendaklah kaum muslim itu mempersiapkan diri menghadapi ujian. Sebagaimana kita sekolah, kita harus siap-siap untuk ujian di akhir tahun. Maka orang beriman, ujian sunnatullah. Karena Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah uji, maka siap-siap. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekal yang paling utama adalah takwa. Bukan fisik, bukan apa-apa, takwa. Maka kalau kuat takwai, siap ujian. Jadi mana orang-orang kaum muslimin yang pertama itu kuat takwa kepada Allah SWT. Mereka tenang sekali. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Allah SWT tumbuhkan dalam diri kita ini kesabaran yang tinggi. Ya. Kemudian semangat. Kemudian perasaan bahwa kita ini harus menolong agama ini. Ya. Dan juga semangat untuk menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Sehingga kedamaian, keselamatan itu tersebar di seluruh bumi ini. Allahu minkum ya, mohon maaf atas kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.